at least 15 phone calls, and those phone calls were made as early as March 5th. Carl and John Mitchell wanted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nasruddin Radini dan aku dari kelas PB2D. Cerita dimulai pada Juni 1992 ketika 5 orang ditangkap karena membobol markas Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks gedung Watergate. Bob Woodward, seorang jurnalis muda yang baru bekerja di The Washington Post, ditugaskan untuk meliput sidang kasus pembobolan yang awalnya dianggap ramai ini. Woodward curiga karena para pembobol ini membawa peralatan sadap canggih dan didampingi pengacara elit secara misterius. Ia kemudian dipasangkan dengan jurnalis senior yang lebih agresif, namanya Carl Bernstein. Bersama-sama, mereka berdua menelusuri aliran dana dan dokumen, hingga menemukan bukti bahwa pembobolan tersebut diperintahkan langsung oleh orang-orang di dalam Gedung Putih untuk memata-matai lawan politik demi menenangkan pemilu kembali. Untuk analisis kode etik jurnalistiknya dalam film All the President Men, yaitu adalah pelindungan hak tolak dan narasumber rahasia. Woodward sangat menjaga identitas Deep Throat sepanjang investigasi. Ia tidak pernah membocorkan siapa narasumber ini kepada siapapun demi keselamatan sang narasumbernya. Dan yang kedua itu ada asas verifikasi dan akurasi berita. Pemimpin redaksi mereka, Ben Bradley, menerapkan standar yang sangat ketat. Berita tidak boleh naik cetak sebelum mendapatkan konfirmasi minimal dari 2 narasumber independen yang berbeda. Jurnalis yang dilarang keras berasumsi oleh atau kedua memakai jurnalis gosip. ini membuat komite Senat melakukan penyelidikan formal, hingga akhirnya terbukti Presiden Nixon terlibat dalam upaya menutupi kejahatan tersebut. Nixon menjadi satu-satunya presiden AS dalam sejarah yang terpaksa mengundurkan diri karena skandal. Dan film ini memicu kasus gelombang anak muda di seluruh dunia untuk berbondong-bondong kuliah di jurusan jurnalistik karena melihat profesi wartawan sebagai the fourth estate yang bisa menentukan kekuasaan yang korup. Nah, fakta menarik dari film ini adalah sutradara film ini sengaja membeli sebuah sampah kertas asli dari kantor The Washington Post dan menerbangkannya ke lokasi syuting di Hollywood agar meja kerja para aktor terlihat persis seperti ruang redaksi aslinya. Dan juga aktor belajar dari jurnalis Robert Redford dan Dustin Hoffman benar-benar menghabiskan waktu berbulan-bulan di kantor The Washington Post, ikut rapat redaksi dan belajar cara mengetik serta mewawancari orang yang jurnalis beneran. Nah, itu aja review film dari aku yang namanya judulnya All the President Men. Selamat tinggal, bye-bye.